Teman-teman sekalian, mari kita menyerahkan setiap dari kita di dalam satu doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, gerejamu, umatmu merayakan Jumat Agung kemarin ya Tuhan. Sehingga pada hari ini ya Tuhan kami boleh merenungkan sekali lagi makna salib untuk orang-orang di zaman Yesus. Mungkin mereka terbingung-bingung ya Tuhan, mereka tidak dapat memahami, mereka tidak dapat mengerti. Namun kami setelah 2000 tahun pun ya Tuhan, ketika kami melihat ke belakang, kami pun masih belum bisa memaknai dengan benar, kami masih terheran-heran juga, dan biarlah melalui seri pembahasan dalam bulan ini ya Tuhan, kami dibawa semakin masuk ke dalam kelimpahan dan kekayaan dari berbagai perspektif apa yang Kristus kerjakan di atas kayu salib. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita mulai satu seri yang baru di bulan ini, seperti ya bulan-bulan yang lalu ya, kita setiap bulan ada satu seri yang baru. Nah, hari ini kita membahas seri perspektif tentang atonement. Nah, atonement itu sendiri adalah satu kata yang bukan berasal dari, biasanya kan kalau kata ini ada awal akar katanya dari Yunani atau dari Hebrew. Enggak, kalau atonement itu akar katanya memang dari Inggris, at one men gitu ya. Bagaimana kita dipersatukan, bagaimana kita diterima oleh Tuhan Allah. Nah, ini kan tentang doktrin keselamatan, Saudara. Kalau kita misalnya saya share screen sedikit di sini ya. Saya ingin tanya kepada yang hadir nih di sini, kepada JP ya, JP, lalu Karen, lalu juga Grace. Isi titik-titik di bawah ini. Kematian Kristus meapakan saya atau meapakan apa gitu. Coba ya. Ada siapa tadi? JP dulu ya, Jep. JP lagi. Oh, udah keluar ya ininya, ketendang kali ya. Ini deh. Caroline, lalu Karen, habis itu Grace ya. Bercewek semua nih. Caroline, Ibu Dokter. Kematian Kristus menyelamatkan saya. Menyelamatkan. Oke, Karen. Kematian Kristus memerdekakan saya. Memerdekakan. Oke. Grace. Kematian Kristus memenangkan saya. Memenangkan. Oke. Natasha sama Jin. Nat apa? Apa ya? Kematian Kristus. Tadi sudah memerdekakan, sudah memenangkan, sudah menyelamatkan. Habis ini JP ya. Ada Jen dulu, lalu JP. Habis itu kita mulai. Apa kira-kira? Sudah habis akal ini. Enggak, masih banyak sebenarnya. Ya. Itu loh. Mengeluarkan saya dari dosa. Mengeluarkan, oke. Jane? Kematian Kristus mengampuni saya. Mengampuni, oke. JP apa, Jep? Kematian Kristus memaafkan saya. Mengampuni, memaafkan ya. Oke. Itu ya, kita bisa lihat itu cukup banyak ya. Maksudnya dari tadi sebenarnya kalau kita tanya lagi lebih banyak orang itu sebenarnya kita masih akan terus dapat jawaban-jawaban yang lebih banyak lagi. Itu artinya apa, Saudara? Kita selama bulan ini kan kita membahas 4 perspektif ya. 4 perspektif dari atonement. Dan kenapa bisa begitu banyak perspektif? Karena Alkitab sendiri yang memakai begitu banyak terminologi. Jesus death, nah ini purpose and full. Kalian mungkin mulai miringin kepala kan ya. Nanti daripada leher kalian encok, saya sudah gantiin begini ya, sudah puterin. Yaitu ini kalimat-kalimat dalam terminologinya ya, propitiation, expiation, sacrifice, mengorbankan dirinya, victor, menang, lalu juga redemption, menebus, justification, ransom, example, reconciliation, revelation. Kita lihat di sini memang begitu banyak yang namanya imagery ya, gambaran-gambaran tentang kematian dan penebusan Kristus. Nah, waktu saya ngomong penebusan pun itu udah masuk ke dalam salah satu imagery.
Misalnya ya imagery yang kita bisa sering pakai, imagery-nya kan dari berbagai aspek kehidupan. Yang pertama law court ya, tentang pengadilan, yaitu adalah Kristus membebaskan kita dari kutukan dosa. Berarti kita diselamatkan dari penghakiman dan juga kutukan atau penalti dosa gitu. Nah, yang kedua itu battlefield ya, peperangan gitu. He too shed in their humanity so by his death he might break the power of him who holds the power of death. Jadi ini gambaran yang peperangan yang kita dimenangkan dari tangan si iblis. Ada juga gambaran slave market, kita ditebus gitu ya, redemption, redeem gitu. Dan home, healing, by his wound we are healed, kita disembuhkan, kita dipulihkan. Lalu juga ada temple sacrifice ya, dia menjadi korban dan dia menjadikan korban untuk menggantikan kita. Nah, ini kan gambaran-gambaran yang buat bagi kita ada yang familiar, ada yang enggak ya. Maksudnya kita sekarang mungkin nggak familiar lagi dengan yang namanya temple, karena kita ke gereja kita nggak memberikan persembahan korban, toh kita nggak membawa kambing domba yang lain-lain kan ya. Lalu yang berikutnya adalah juga law court. Mungkin nggak banyak dari kita yang familiar dengan konteks pengadilan, mungkin cuma si JP ya di sini ya, anak hukum yang sangat familiar dengan terminologi tersebut. Apalagi battlefield, jarang dari kita yang pernah ikut battle, peperangan. Slave market juga udah nggak ada sekarang. Home, healing, nah ini yang mungkin lebih familiar. Jadi tiap periode zaman pun juga ada yang lebih familiar dengan ini, ada yang lebih familiar dengan gambaran yang lain. Lalu nah kita lihat di sini sebelum kita masuk ke situ, saya pengen memberikan yang namanya berbagai perspektif itu nggak harus dipertentangkan, tapi kita bisa melihat kelimpahan kekayaan. Misalnya di sini ada 3 perspektif gitu ya, maksudnya 3 segi, yaitu membahas tentang Tuhan, dosa, dan juga manusia. Propitiation itu adalah, propitiasi ini adalah Godward aspect of salvation, yaitu aspek yang lebih erat kaitannya itu dengan Tuhan. Ya, jadi problemnya apa kalau di dalam propitiasi? Yaitu kita sudah berdosa dan dosa kita itu melanggar kedaulatan Tuhan. Dosa kita itu mencemari kekudusannya Tuhan, sehingga harus ada propitiasi. Propitiasi itu adalah gambaran di mana misalnya Tuhan itu murka, dan seperti gambaran Allah yang murkanya itu harus dipadamkan. Nah, ini propitiasi gitu ya. Kenapa marah? Karena ada dosa kita yang membuat murka Allah. Nah, ada juga rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu lebih kepada problemnya itu man is a sinner, kita harus didamaikan dengan Tuhan. Gitu. Ini lebih kepada kitanya yang didamaikan dengan Tuhan. Manward aspect of salvation. Kalau redemption itu sinward aspeknya. Kita itu diperbudak di bawah kuasa dosa, diperbudak di dalam kuasa kegelapan, dan kita dibebaskan dari kuasa ini. Kita lihat ya di sini. Nah, hari ini kalau kita bahas defeated the power of darkness, kira-kira kita bisa aware gak kita ini lagi mau membahas bagian yang mana, saudara? Kalau dibanding sebelumnya yang ini. Yang ini. Iya, lagi bahas tentang yang sinward aspect ya. Nanti yang minggu depan itu kita agak kebalik, ini mestinya show out the greatest love, itu lebih berbicara tentang bagaimana manusia itu diberikan kemampuan untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus gitu, dan replace us sinner nanti tanggal 17 itu akan membahas tentang yang paling kita familiar di dalam gereja Reform, yaitu penal substitution. Nah, kita hari ini bahas tentang bagaimana Kristus itu mengalahkan kuasa kegelapan. Nah, model atonement itu banyak sekali sebenarnya. Ada yang kalau saudara Google itu bisa 5, ada 7, ada belasan bahkan gitu ya, kayak seperti tadi gitu. Tapi kalau kita mau simplify, ya biasanya simplify-nya itu adalah menjadi 3 gitu. Menjadi 3 yaitu Kristus Victor, dia berkuasa, dia mengalahkan kuasa kegelapan. Lalu moral influence, dia menjadi teladan bagi hidup kita. Dan yang ketiga, dia menjadi korban penebusan bagi kita. Nah, ini 3
model atonement yang sedikit banyak kita pasti pernah memakai vocabulary ini di dalam percakapan kita, di dalam doa kita, di dalam nyanyian-nyanyian kita gitu ya. Ada yang lebih membahas tentang yang pertama, ada yang lebih membahas kedua, ada yang lebih membahas yang ketiga. Nah, tujuan kita bahas berbagai perspektif di sini adalah bukan untuk mencari mana yang paling benar, tapi kita mau lihat di dalam perspektif ini yang namanya kelimpahan kekayaan itu seperti berlian yang multifaset, yang banyak segi, yang di sini kita bisa lihat ada keindahannya, ada kebenarannya, ada keunggulannya, tapi ya juga ada hal-hal yang perlu kita waspadai kalau kita hanya melihat dari satu sisi ini saja. Tapi kita bisa melihat ada sisi yang lain juga gitu. Ya tentunya kita percaya di dalam semuanya ini saling melengkapi di dalam berbagai perspektif ini. Tapi bisa nggak saling bergesekan? Bisa juga, karena nanti kita bisa lihat ya dari Kristus Victor nanti akan dikritisi oleh yang panel, akan dikritisi yang ini. Tapi setidaknya kita punya attitude di dalam pembahasan bulan ini adalah kita ingin kalau kita familiar dengan panel substitution, seenggaknya kita sekarang bisa lihat ada loh model-model yang lain, Kristus Victor, ada moral influence, ada juga yang satunya lagi gitu, yang lebih modern. Dan ini yang kita ingin belajari. Nah, kita belajar pertama-tama itu Kristus Victor ya. Ini dipercaya adalah satu gambaran yang paling oke. Sebelum kita masuk ke situ, mungkin saya perlu bahas ini sedikit dulu deh ya. Kristus tiga hal ini itu apa sih maksudnya secara garis besar aja, terus nanti baru minggu depan itu dan minggu-minggu berikutnya kita masuk ke yang lebih detail lagi. Nah, yang pertama saudara, yang namanya Kristus Victor ini adalah ini Kristus mati tebus kita dari setan gitu. Ya, nanti kita akan bahas ini hari ini gitu ya. Dan ini gambaran atau pandangan yang banyak dipegang oleh bapak-bapak gereja di awal-awal, yaitu selama 1000 tahun pertama. Ini pandangan yang cukup dominan, walaupun mungkin bukan satu-satunya, tapi pandangan yang cukup dominan dipegang oleh bapak-bapak gereja. Tapi nanti tahun 1033 sampai 1109 itu ya, Anselm ya, dia mengeluarkan satu buku yang judulnya Cur Deus Homo. Nah, di sini dia bilang, loh, kok malah Tuhan yang harus bayar uang tebusan kepada setan? Ini kan berarti seolah-olah Tuhan itu harus bayar sesuatu, harus di bawahnya setan gitu, atau setidaknya seimbang. Ini nggak bisa dong. Yesus mati bayar hutangnya bukan kepada setan, tapi tahu nggak apa? Penal substitution ya ini, maksudnya satisfaction theory sebenarnya. Nanti baru dikembangin oleh para reformator. Dan si Anselm bilang enggak. Kita hutangnya itu adalah hutang dosa kepada Allah, bukan kepada setan. Jadi yang korban Yesus itu bukan bayar kepada setan. Korban Yesus itu adalah menggantikan hutang dosa kita kepada Allah. Nah, itu yang namanya satisfaction theory dan berkembang menjadi penal substitution di dalam zaman reformasi. Lalu berikutnya adalah moral example, seorang tokoh yang nggak beda jauh secara waktu dari Anselm tadi, yaitu adalah Peter Abelard gini. Nah, minggu depan Pak Billy akan bahas ini. Nah, pandangan dari Peter Abelard ya. Nah, di dalam pandangan ini saudara dikatakan demikian. Loh, kok sekarang jadi ininya kalau nggak bayar hutang kepada setan, bayar hutang kepada Tuhan. Loh, bukankah Tuhan itu kasih ya? Kenapa dia tidak bisa mengasihi saja gitu? Dia mengampuni, dia kan penuh rahmani gitu. Dia nggak perlu itu yang namanya korban-korban. Dia itu sudah begitu limpahnya, dia nggak perlu diberikan korban tebusan dan yang lain-lain begitu. Dan yang Yesus lakukan di kayu salib adalah dia memberikan contoh terbaik, teladan terbaik, apa itu namanya kasih yang berkorban. Sehingga kita terenyuh, kita tergerak hati kita untuk mengikuti dari contoh teladan Kristus di kayu salib. Nah, ini 3 gambaran dari models of atonement. Nah, kita mau bahas yang pertama dulu, saudara. Di sini ya, kita akan melihat masing-masing itu punya scriptural basisnya di dalam Alkitab satu persatu gitu. Kita masuk yang pertama dulu ya.
Kristus Victor ini baru ada kebangkitan besarnya itu nanti di tulisan yang namanya Gustav Aulen. Saya nggak bisa coret-coret gitu ya. Tapi ini saudara, ini ada perkembangan dari yang si bapak-bapak gereja pertama. Nah, kita coba lihat masuk kepada bapak gereja yang pertama dulu ya, awal-awal, yaitu Gregory of Nyssa gini ya. Ini bapak gereja yang banyak memperkembangkan doktrin Tritunggal, Cappadocian Church Father. Dia ada Gregory, juga ada Basil dan kawan-kawannya. Nah, ini ya, Gregory of Nyssa ini dia itu memperkembangkan ransom teori. Ransom itu kalau di kita sekarang ya uang tebusan ya. Kamu diculik, lalu kamu harus bayar uang tebusan. Nah, ini biblical basisnya dari mana? Biblical basisnya dari Markus 10 ayat 45. The Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as ransom for many. Memang pakai kata ransom. Lalu juga ada satu lagi dari 1 Timotius 2 ya. Saya nggak tulis di sini, saya bacakan aja di sini. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Yaitu Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Ya, itu tebusan ya. Jadi buat Gregory of Nyssa ini, ransom itu dibayarkan kepada setan. Tapi melalui apa? Melalui satu cara tertentu. Nah, ini yang nanti kita akan lihat gitu ya. Trickery-nya gimana. Nah, ini kita lihat nih. Ini beberapa kutipan dari tulisan dia. Yaitu yang pertama, the enemy, sang musuh melihat gini. Tuhan tahu manusia itu disandera di bawah kuasa dosa. Lalu bagaimana dia menyelamatkannya? Dia mengirimkan Yesus Kristus. Allah Bapa mengirimkan Yesus Kristus. Dan dia turun menjadi manusia. Dan si jahat melihat ini ada kesempatan untuk menukar Yesus dengan orang-orang yang ditawannya. Tentu aja mau ditukar dong ya. Orang-orang ini sama Yesus nilainya jauh lebih gitu. Nah, yang dia Anda tahu adalah the deity was hidden under the veil of our nature. Dia Anda tahu Yesus itu bersifat ilahi, divine, dan ketika dia memakan bait itu ya, umpannya, maksudnya Yesus digambarkan sebagai umpan, yaitu gini, ikan itu kan kalau makan kan dia Anda tahu ya, ada kail di bawah daging yang atau daging yang disiapkan atau umpan yang disiapkan. Nah, ketika si setan itu memakan atau ini ya, menelan Kristus di dalam itu, dia tanpa sadar dia juga terjebak oleh rencana Tuhan. Dan dia nggak bisa menelan Kristus setelah 3 hari dimuntahkan kembali dan dia akhirnya mati. Nah, kita mungkin nggak banyak dari kita yang hobi mancing gitu ya. Kita nggak familiar dengan ini. Tapi ada satu gambaran di dalam ini ya, di dalam satu film yang cukup familiar menggambarkan tentang ini. Yaitu nih, kita akan nonton sedikit. Kita lihat satu cuplikan klip beberapa menit. Itu adalah The Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Saudara kalau familiar dengan pernah nonton film ini, ceritanya adalah di Narnia itu Aslan, sang raja singa ini yang menggambarkan Kristus, dia raja yang sebenarnya, tetapi juga ada si White Witch, si penyihir putih ini. Penyihir putih ini berkuasa atas dunia kegelapan gitu ya, orang-orang yang mengikut dia. Dan dia berkuasa atas orang-orang yang berkhianat gitu. Nah, di gambaran film ini adalah si Edmund ya, salah satu manusia ini berkhianat dan menjual jiwanya kepada White Witch ini. Jadi di dalam Narnia ada satu hukum yang namanya deep magic. Deep magic itu ya, magic yang dalam gitu. Nah, ini ada satu hukum yang mengatur di dalam dunia Narnia, setiap traitor itu adalah milik dia. Nah, sekarang dia sedang datang ke dalam
hadapannya si Aslan untuk minta si Edmund ini, serahkan dia. Dan dia harus diserahkan sesuai dengan tuntutan hukum tersebut. Nah, kita lihat di sini ya. Sayang ini nggak ada captionnya, tapi nanti saya coba jelasin. Lagi. Nah, ini Edmund. Oh. To me, which I was there when it was written. Then you'll remember well that. Sorry, tadi suaranya nggak masuk sedikit. Nah ini, perhatikan satu kalimat di sini. His offense was not against you. Have you forgotten the laws upon which Narnia was built? Do not cite the deep magic to me, witch. I was there when it was written. Then you'll remember well that every traitor belongs to me. His blood is my property. Try and take him then. Do you really think that mere force will deny me my right? Little king. Aslan knows that unless I have blood as the law demands, all of Narnia will be overturned and perish in fire and water. That boy will die on the stone table. Ini ada gambaran yang menarik ya. Ada law yang mengatur dan nggak ada yang bisa menghalangi itu. You dare not refuse me. Enough. I shall talk with you alone. Nah, lalu mereka diskusi di dalam. Nanti siapa yang traitor itu bisa dibunuh di stone table. Meja batu. Dan itu ya biasa sering menjadi kiasan dari hukum Taurat gitu ya. Stone tablet. Tapi ini stone table. Dan barang siapa yang melanggar hukum akan dihukum sesuai dengan law tersebut. Nah, setelah diskusi, Edmund dibebaskan. She has renounced her claim on the son of Adam's blood. How do I know your promise will be kept? Si White Witch-nya bilang jangan lupa janjimu nanti ya. Janji apa? Ternyata di dalam kemah tersebut ada janji bahwa Edmund dilepaskan, tapi nanti Aslan akan menyerahkan dirinya untuk menebus atau menggantikan si Edmund. Nah, ini kita sekarang masuk ke dalam klip yang berikutnya, yaitu ketika si Aslan ini menyerahkan dirinya. No, Aslan. I'm a little disappointed in you. Did you honestly think by all this that you could save the human traitor? You are giving me your life and saving no one. So much for love. Hukum itu harus dipuaskan. Jadi harus ada yang mati. In that knowledge, despair
Oke. Gambaran cerita ini tuh memang sangat menggambarkan dari Kristus Victor di dalam perspektif ini ya saudara. Bahwa di dalam gambaran ini kita lihat nantinya ya si Aslan mati, tetapi sebelum pagi ya menggambarkan pagi kebangkitan itu stone table-nya terpecah jadi dua. Seperti gambaran itu ya kalau di dalam kisahnya Tuhan Yesus itu seperti tirai bait suci yang terbelah jadi dua, yang sekarang akses kepada Tuhan itu terbuka. Lalu waktu yang si anak cewek itu saya lupa Lucy tanya, loh kok kamu bisa hidup lagi? Bukankah sesuai deep magic law-nya itu adalah barang siapa yang traitor itu akan harus mati di sini gitu, dan kamu menggantikan Edmund gitu. Lalu kenapa kamu bisa hidup kembali dan di stone table-nya terpecah jadi dua? Lalu si Aslan berkata, di dalam law-nya ini ada satu deeper magic di bawahnya gitu. Yaitu apa? Kalau ada victim yang willing untuk memberikan hidupnya bagi yang menggantikan, bagi yang traitor ini, maka law itu tidak berlaku. Law itu ini ya, dipadamkan atau dibalikkan sehingga kematian pun juga rolling back in time. Nah, ini yang dipatahkan kuasanya, dan ini yang si witch enggak tahu. Jadi ini mau gambar, C.S. Lewis itu mau memberikan gambaran, maksudnya adalah ada hukum tentang keadilan gitu, tapi ada deeper law yang lebih besar lagi, yaitu apa? Tadi itu penebusan, cinta kasih yang menebus ini, dan kuasa kegelapan kalah di bawah yang namanya kuasa cinta kasih yang menggantikan, yang menebus ini. Yang kuasa kegelapan itu enggak tahu ada yang namanya deeper magic. Mereka cuma tahu hanya di dalam level yang tadi itu. Nah, ini yang kita bisa lihat di dalam perspektifnya dari Kristus Victor, tentang bagaimana ini seperti apa memberikan ransom kepada si jahat gitu, si setan di situ. Nah, ini kenapa kenapa konteks orang itu, kalau sekarang kan saudara langsung bilang, loh mana bisa ini bayar ransom kepada setan gini? Ini kan nggak tepat banget. Iya ya, kita sekarang yang sudah sangat dipengaruhi oleh penal substitution, oleh Calvin dan yang lain, kita langsung lihat ini gambaran yang aneh. Tapi kenapa bapak-bapak gereja selama 1000 tahun pertama itu ini bukan pandangan yang aneh bagi mereka. Nah, kita ingin mengerti kenapa ya. Karena kita harus lihat di dalam konteks zamannya gitu. Di dalam konteks zaman adalah memang pada saat itu yang namanya ransom itu cukup umum, nggak seperti sekarang gitu. Mereka itu banyak sekali itu penjahat-penjahat atau gerombolan-gerombolan yang ngambil atau bahkan kalah perang gitu ya. Kalah perang kamu dijadikan budak, tapi kalau ada saudaramu atau orang, rajamu atau apa ya, yang memberikan uang tebusan, maka kamu bisa dibebaskan. Jadi yang namanya uang tebusan untuk membebaskan itu cukup common di dalam perspektifnya mereka. Gitu. Kalau kita kan sekarang kalau ngomong tebusan itu cuman konteksnya komersial ya. Komersial di dalam pegadaian. Kamu lagi butuh uang banget, tapi harus bayar uang sekolah, tapi nggak ada uang nih, gimana? Ya udah saya gadaikan motor saya gadaikan Rolex saya gadaikan mobil saya gadaikan pacar. Pacar nggak bisa digadein, belum tentu ada yang mau ini juga tebus gitu. Lalu kamu gadaikan motor. Lalu nanti bulan depan setelah gaji turun atau apa, kamu ke pegadaian lalu bilang, saya sekarang sudah punya uang, saya mau tebus kembali, beli kembali motor yang saya gadaikan tersebut. Itu yang namanya tebusan kan di dalam sekarang. Kalau zaman itu kan lebih dibayarnya kepada ini yang merampok ya, kepada yang menawan gitu. Dan di dalam konteks itu memang suasana pertarungan antara light and dark itu sangat-sangat kuat gitu ya. Real sense of dualismenya itu kuat banget karena mereka memang awal-awal itu kan mengalami banyak sekali penganiayaan gitu. Waktu kita bilang siapa antikristus sekarang ini, kita bilang siapa ya? Bill Gates kah? Siapa ya? Kim Jong Un kah? Tapi Kim Jong Un nggak terlalu matters buat kita gitu. Siapa ya? Kita susah kan ya? Karena kita nggak di dalam kondisi yang sedang mengalami pertarungan
kuasa kejahatan, kegelapan itu benar-benar menimpa kita tuh enggak gitu. Kita agak susah. Sedangkan bagi bapak-bapak gereja dan orang-orang Kristen di abad-abad pertama, mereka langsung bilang itu Nero, itu Vespasian, itu Titus yang menghancurkan Yerusalem, itu antikristus. Mereka jelas siapa antikristusnya gitu. Mereka jelas yang namanya kejahatan itu bagaimana, mereka jelas sekali. Jadi pertarungan gelap terang itu sangat-sangat kental. Jadi no wonder mereka akan lihat ini gambaran yang sangat-sangat dekat dengan konteks hidup mereka. Dan ketika mereka lihat juga bukan hanya di dalam konteks hidup mereka, tapi mereka juga lihat di dalam Alkitab. Memang Alkitab ini banyak sekali yang menuliskan tentang suasana pertarungan antara kuasa Tuhan dengan kuasa kegelapan. Mulai dari Exodus aja udah jelas gitu ya. Tangan Allah yang teracung kuat. Dia akan melawan kepada tangan Mesir yang menindas bangsa Israel. Tangan Mesir lawan dengan tangan Firaun, lawan dengan tangan Yahweh yang teracung kuat. Nah, ini nggak ada apa-apanya tangan Firaun setelah 10 tulah. Tulah-tulah itu kan gambaran dewa-dewa yang dikalahkan kan ya. Saya kemarin baru dengar satu podcast, ada satu yang menjelaskan yang kalau kita ngerti konteks zaman pada waktu itu, kita akan semakin amazed dengan apa yang Tuhan kerjakan. Kenapa kodok gitu ya? Kenapa kodok gitu? Dia jelaskan tulah ketiga itu kodok kan ya, yang kodok banyak katak itu. Kalau orang Cina suka ya, banyak suike. Tapi buat orang Mesir, yang namanya kodok itu, katak itu kan gambaran dari dewa. Maka nggak boleh dibunuh. Maka mereka punya hukum, siapa yang membunuh katak di rumah, lalu buang keluar, itu bisa kena penalti hukuman mati. Tapi waktu tulah ketiga, begitu banyak katak masuk ke dalam rumah mereka gitu ya, dan lama-lama mereka mati menjadi bangkai, apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus ambil katak-katak mati itu buang keluar. Tapi siapa yang bisa menjalankan hukuman mati? Berarti semua orang Mesir akan mati pada saat itu kan, kalau hukum membuang katak ini dilakukan gitu. Maka benar-benar itu mau menunjukkan yang kamu pandang tinggi, dewa katak ini, kamu nggak boleh bunuh, sama Tuhan tuh dibunuh semuanya, dan kamu harus buang itu katak-katak mati tersebut. Itu 10 tulah, lalu juga gambaran tentang misalnya Daniel, ada pertarungan malaikat gitu, dan mau tolong Daniel itu terhambat gitu karena ada gambaran tersebut. Jadi gambaran yang namanya peperangan antara kuasa Tuhan dengan kuasa kegelapan itu cukup kental di dalam Alkitab. Dan nanti waktu masuk ke dalam Perjanjian Baru, kita juga melihat langsung seakan-akan itu kuasa kegelapan itu center in atau hone in kepada Kristus. Mulai dari kelahirannya bahkan ya. Kelahirannya itu sekarang yang jadi Firaun yang membunuh bayi-bayi di Exodus, sekarang di dalam diri Raja Herodes. Dan ini benar-benar ingin membasmi yang namanya benih wanita tersebut, untuk di awalnya aja sudah ada pertentangan gitu. Kuasa kegelapan ingin menghancurkan bayi Yesus. Yesus mulai pelayanan langsung setelah dibaptis, langsung pencobaan di padang gurun. Setelah itu Yesus menang dari pencobaan di padang gurun, dan kita lihat apa? Sepanjang pelayanannya mulai dari awal sampai kepada salib, kita bisa melihat yang namanya pelayanan Tuhan Yesus itu ada pelayanan bertarung dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dia mengusir setan, dia menyembuhkan orang dari sakit penyakit yang membelenggu mereka, dari kuasa dosa gitu ya, kuasa maut, Lazarus dibangkitkan, kuasa-kuasa menenangkan badai, itu juga kita bisa baca di dalam kuasa kegelapan. Karena badai atau lautan, water pada saat itu kan dianggap sebagai kuasa kegelapan ya, kuasa di mana setan itu hadir, bernaung di dalam laut begitu. Makanya nanti akhir langit dan bumi baru tidak ada laut lagi, laut di dalam in that sense. Dan kita lihat nanti makin memuncak sampai kepada menuju ke Yerusalem. Itu setan dengan antek-anteknya ya, antek-anteknya Herodes, Pilatus, imam-imam kepala, dan juga bahkan Yudas, murid terdekat gitu ya, yang menjadi bendahara, ini pun bisa dirasuki oleh setan dan menjual Yesus.
Jadi kita lihat semua lini itu bekerja sama untuk menghancurkan Yesus gitu. Ini udah seperti ini ya, seperti Yesus itu udah seperti Ip Man dikeroyok oleh semua itu ya 10 samurai gitu yang ingin menghabisi dia. Makin mendekat ke salib itu kuasa kegelapan itu makin kental, makin pekat, makin sengit gitu. Dan akhirnya ya kita bisa lihat Kristus akhirnya mati di kayu salib, tapi tanpa mereka sadar ternyata itu menghancurkan mereka. Nah, ini yang kita bisa lihat di dalam pengertian Kristus Victor. Pertarungannya itu adalah antara kuasa Tuhan dengan kuasa kegelapan. Salib itu adalah tentang menghancurkan kuasa kegelapan. Tekanannya bukan tentang dosa saya kepada Tuhan, bukan itu. Itu nanti di panel substitution. Tapi tekanannya lebih kepada kita diperbudak oleh dosa, kita di bawah kutukan hukum Taurat, dan kita akan digenggam di bawah tangannya setan, dan Tuhan melepaskan. Dan Tuhan membebaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Nah, sekarang kita masuk lagi ya di dalam ini Gregory of Nyssa. Kita udah lihat ini. Lalu ini ya C.S. Lewis ya, Christ as Ransom. Nah, potential problemnya adalah with ransom as trickery ini ya. Maksudnya ini sebagai umpan, sebagai tadi gitu. In the gospel, demons know precisely who Christ is, and they try to keep him from the cross, kontra Nyss's analogy. As we saw in Exodus 6 ayat 6, ransom sometimes simply means redeem. Dan itu bukan dibayar kepada siapa-siapa. Dan Anselm yang mengkritik si Gregory Nyssa, dia bilang, No. A servant belongs to his original master, bukan the one he chooses to follow. Ya, kamu sih bisa ngikut Tuan B, tapi kepemilikan kamu kepada Tuan A. Jadi kamu milik siapa? Ya kamu memang ngikut Tuan B, tapi kamu BPKB-nya atau surat kepemilikannya itu kepada Tuan A. Jadi kamu bisa ngikut setan, tapi kamu milik Tuhan. Dan salah satu kritikannya adalah deception begitu ya. Kok nggak kayak Tuhan ya, yang jujur dan ini. Ya tentunya nanti kita bisa lihat ada tanggapan-tanggapan dari penjelasan dari yang memegang Kristus Victor ya. Nah, yang yaitu dari Gregory Nyssa dari abad awal. Lalu sekarang ini nih Gustav Aulén ini karena dia mempopulerkan kembali pandangan Kristus Victor yang sudah redup di abad pertengahan tersebut. Dan dia berkata ini yang namanya klasik atau dramatic view. Dan ini yang sebenarnya pandangan yang dominan di 1000 tahun pertama ini sampai Anselm akhirnya take over begitu dengan pandangan korban penebusan. Dan kita lihat lagi saudara di sini. Kenapa sih Kristus Victor itu akhirnya mulai padam? Maksudnya kita udah agak jarang lihat ini. Ini baru dibangkitkan lagi sama Gustav Aulén itu di tahun 1900 awal. Nah, kenapa Kristus Victor itu mulai pudar? Yang pertama adalah karena ya ini shift dari zaman yang namanya persecution, penganiayaan, penindasan, peperangan dari Roma gitu sampai kepada zamannya feudal honor. Nah, si Anselm itu menjelaskan ini sebenarnya nanti sih ya. Anselm itu jelasin itu masalah honor, kamu kaum peasants berhutang honor kepada kaum bangsawan. Ini agak beda dengan ya kamu diculik minta uang tebusan, itu agak beda sama misalnya modern law tentang reformasi. Dan juga karena pengaruh dari enlightenment dan juga revolusi industri dan perkembangan teknologi ya mulai menjelaskan yang namanya sakit penyakit itu bukan hukuman dosa, tapi itu karena bakteri, virus. Maka yang namanya dunia supernatural itu makin lama itu makin pudar. Semua bisa dijelaskan dengan sains, semua bisa dijelaskan dengan rasio, dan kita nggak terlalu perlu bergantung kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena kita bisa bikin mesin dengan mechanize. Jadi mitologi-mitologi yang dipercaya di dalam agama-agama
dalam supernatural itu bisa dijelaskan sekarang. Maka ya ini peperangan terang dan gelap ini, oh bukan, itu psikologi. Kamu bukan kerasukan setan, itu cuma masalah kejiwaan. Dan ini namanya Nero, oh bukan, itu cuma masalah politik dan ekonomi, sosial, militer, itu nggak ada hubungan dengan setan-setanan gitu. Jadi kita bisa lihat mulai pudar begitu. Dan recognition other New Testament theme gitu ya, mulai banyak gitu tentang tema-tema yang lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini danger-nya apa saudara di dalam Kristus Victor, itu adalah terlalu menekankan tentang peran setan terlalu besar sampai memang mengerikan gitu ya. Kalau kita lihat kita itu seakan-akan kita nggak berdaya di hadapan setan gitu ya. Karena setan itu sudah masuk ke dalam semua lini kepada struktur-struktur, dan di dalam sini ya, setan itu bukan cuma ngomongin masalah dunia roh loh, tapi dia benar-benar memanifestasikan kuasanya itu kepada negara, kepada politik, kepada ekonomi, kepada struktur masyarakat yang sudah korup gitu ya. Kayak inilah, kamu mau jadi Ahok, ada 10 Ahok pun kayaknya juga nggak bakal bisa beresin Indonesia deh kayaknya. Karena strukturnya itu sudah terlalu korup gitu. Nggak bisa semudah itu membalikan karena sudah terlalu hitam, sudah terlalu pekat, kuasa dosanya itu sudah nempel kemana-mana begitu. Jadi kita lihat di sini kita seakan-akan ya apa yang saya bisa perbuat ya kalau begini. Kita nggak bisa ini nggak bisa terlalu melawan dari kuasa dosa yang begitu besar setan ini gitu. Nah ini maksudnya kasih porsi agak besar di dalam hal tersebut. Ini yang dangernya. Gitu. Dan kalau danger yang mungkin diresepsi oleh karismatik ini ya, karismatik yang suka dengan dunia roh, mungkin bisa dangernya adalah ya kamu berzina kenapa? Ya karena ada roh zina menghinggapi saya. Kamu curi kenapa? Korupsi karena ada roh korupsi yang membuat saya tidak berdaya untuk tidak korupsi. Kamu kecanduan kenapa? Ya karena saya sedang diikat. Saya sudah jadi budaknya ini judi, budaknya narkoba, budaknya pornografi. Saya nggak bisa lepas dari semuanya ini. Nah ini seakan-akan kita itu cuma victim yang no freedom. Lalu promise-nya apa? Nah ini kekuatannya ya. Berarti kita untuk affirm ini, model ini kita enggak not resort either to a deal with the devil or to divine deception. Kita lihat di perkembangannya si Aulen bilang kalian agak salah meresepsi yang namanya ransom teori itu seperti commercial transaction seperti tadi gitu ya. Tuhan sama setan itu negosiasi, oke, bayarannya berapa juta, berapa M. Oke, ransomnya ini. Oke, saya ganti dengan Kristus ya. Bukan itu. Bagi Aulen bilang, kalian ingat ya, ini gambarannya adalah ransom. Ransom itu adalah peperangan seperti tawanan perang. Jadi yang Kristus lakukan dia bukan sebagai itu ya, sebagai uang bayaran begitu, tapi yang dia lakukan adalah dia akan masuk ke dalam dunia dan akan menghancurkan kuasa setan. Di dalam tulisannya Aulen gitu, saya kutip aja ya biar benar-benar real dan juga ini sesuai dengan tulisannya dia di sini. Di sini si Aulen tulis gini, saudara. This image, dramatic gini ya. The idea of atonement as a divine conflict and victory. Christ fights against and triumph over evil powers of the world. Tyrants, raja-raja tiran itu ya, yang membelenggu manusia di dalam suffering nanti akan dirobohkan dan Tuhan akan memperdamaikan manusia kepada dia. Dan di dalam satu ayat yang dikatakan Tuhan itu Kristus datang untuk mengikat orang kuat dan dia merampasi orang-orang tawanan dan membebaskan. Nah ini seperti
Kristus itu seperti Iron Man yang datang ke sarang teroris dan menghancurkan para teroris tersebut dan membebaskan kita yang sedang ditawan. Nah, itu gambaran daripada Kristus Victor di gambaran ini ya, yang kita bisa lihat. Oke, ada lanjutan lagi sedikit dari sini ya. Yang namanya model atau metafor itu ya, apapun itu ya, itu kalau kita push terlalu detail, sampai kita push sampai terlalu tarik terlalu lebih daripada yang tidak di-reveal, yang tidak dicatat di dalam Alkitab, akibatnya apa? Akibatnya itu selalu membuat kepada satu ekstrim yang sebenarnya nggak terjadi atau tidak digambarkan atau tidak dimaksudkan oleh Alkitab. Misalnya begini, Kristus Victor, kalau kita hanya terima Kristus Victor dan berkata ini satu-satunya dan model yang lain itu nggak make sense dan ini satu-satunya, dan kita tarik sampai kepada ekstrimnya adalah apa? Ontological dualism, yaitu Tuhan berkuasa atas dunia terang dan setan berkuasa atas dunia gelap. Gitu. Jadi giving Satan too much power. Enggak gitu, seperti yin and yang, bukan gitu. Tuhan itu berkuasa atas semuanya. Kita bisa lihat kok banyak sekali gambar-gambar Alkitab yang setan ketika ingin mencobai Ayub harus minta izin dulu. Terus juga setiap kali Tuhan mengusir setan, setan bilang minta ampun, aku tahu engkau adalah anak Allah, jangan usir kami. Enggak berkuasa sama sekali setan tuh di hadapan Kristus gitu. Dan yang berikutnya adalah penal substitution nanti. Itu juga nggak boleh ditarik ke ekstrim. Kalau enggak itu nanti ya ini. Tuhan harus memuaskan murkanya. Maka dia kirim Yesus untuk menjadi sesajen yang bisa meredakan murkanya dia. Dan ini karikaturnya ya. Dari orang-orang yang berkata divine child abuse gitu. Atau moral influence. Kalau ditarik begitu ya. Kamu dengan kemampuan dirimu sendiri, kamu bisa loh mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Ya ini jadi seperti Pelagianisme ya. Kalau tanpa penal substitution, moral influence itu ya jadi cuman seperti ini, Pelagian. Kamu bisa bertobat, kamu bisa mengikuti Yesus, kamu bisa menjadi orang baik hanya dengan melihat kepada Kristus dengan kekuatanmu sendiri. Nggak ada penebusan, nggak ada ini. Jadi ini kita bisa lihat saudara kalau di dalam gambaran-gambaran tersebut. Nah, ini yang kita akhirnya di dalam bagian terakhir ini kita pengen lihat apa sih? Kita pengen lihat adalah gambaran-gambaran tadi itu harusnya saling enrich one another gitu ya. Kita bisa lihat setiap model itu ada kekuatan, juga ada bahaya yang kita harus waspadai. Dan kita di dalam keterbatasan kita begitu ya. Kita bisa mengkritisi kalau kita sedang pegang satu model ini ya. Oh, yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah. Karena kita di dalam konteks kita merasa ini yang paling cocok buat kita gitu. Paling benar gitu. Kita nanti bisa lihat sih memang ada yang lebih dominan. Maksudnya penal substitution itu harus ya jadi yang lebih dominan gitu. Itu nanti minggu-minggu depan. Tapi kita juga bisa lihat, kita mau melihat model-model yang lain itu ada kekuatan, dengan kita berdialog, dengan kita berinteraksi, kita bisa melihat ada perspektif-perspektif yang baik gitu. Nah, sekarang saya tutup dengan perspektif apa yang kita bisa tarik keindahan dari model Kristus Victor. Yang pertama, saudara, kalau kita hanya familiar dengan penal substitution, maka yang paling penting itu apa? Kematian dan kebangkitan Kristus kan ya. Maka Kristus mengusir setan, menyembuhkan, itu ya baguslah, boleh ada atau enggak ada, enggak apa-apa. Tapi yang paling penting itu adalah Kristus mati sebagai korban menggantikan kita di kayu salib. Tapi hidup Yesus dari lahir sampai kepada Yerusalem sebelum dia disalibkan, itu doesn't really matter, karena yang paling matters itu adalah dia mati dan bangkit. Tapi di dalam perspektifnya Kristus Victor, enggak. Kristus itu sudah jadi pemenang, dia penting sekali, dia sejak inkarnasi sudah
rangsek masuk ke dalam dunia kegelapan. Dia sudah masuk ke kandang musuh dan mengobrak-abrik kandang musuh sejak dari kelahirannya begitu ya, sampai kepada nanti kematiannya. Dan kita bisa lihat di sini penting semuanya bahwa seluruh hidup Yesus itu ya bukan hanya terakhir, tapi dari awal sampai akhir itu adalah bentuk dari konfrontasi dia terhadap kuasa kegelapan. Dan kita juga bisa lihat keunggulan dari Christus Victor model ini adalah memberikan yang namanya cosmic scope gitu ya. Scope-nya itu bukan cuma masalah saya pribadi, dosa saya ditebus oleh Tuhan, saya dibenarkan di hadapan Tuhan secara individu, saya dengan Tuhan. Ini mau bilang it's not about you only, it's about God and His kingdom, dan His kingdom ini sedang ditantang oleh the kingdom of darkness gitu, dan bagaimana kingdom of God itu akan berkuasa di atas segala kingdom of this world. Nah, itu ya lagunya ya, yang the kingdom of the Lord will overcome the kingdom of this world. Nah, itu kan berarti gambaran yang sangat kosmik, besar, luar biasa begitu ya. Ini ngomongin not my life only, but tentang kingdom of God, dan itu bersifat kosmis. Dan kuasa setan itu bukan hanya masalah tentang rohani saya doang, tapi masalah kejahatan itu merasuk ke dalam yang namanya struktur masyarakat juga, termasuk ekonomi, politik, dan yang lain. Maka panggilan kita setelah kita ditebus untuk apa? Kita sekarang berperang melawan kuasa kegelapan ini juga. Kita yang dulunya antek-antek iblis, sekarang menjadi antek-antek Kristus. Dan kita dipanggil untuk meridim segala kejahatan yang kita lihat di dalam dunia ini. Maka saudara, panggilannya bukan cuma tunggu ke surga, tapi saudara lihat yang namanya buruh tidak dibayar dengan seharusnya, ini kejahatan. Ini dosa, kita harus melawan struktur yang nggak benar ini. Bagaimana kita masuk untuk membereskan struktur-struktur yang nggak benar ini. Kita melihat ada peperangan, kita lihat ini juga bagian daripada si setan sedang bekerja di dalam hal tersebut. Dan yang ketiga, memang kita lihat kehidupan rohani kita sangat erat berkaitan dengan yang namanya kuasa dosa gitu ya. Kita tahu kita memang bukan cuman masalah pilihan saya doang gitu ya. Saya mau memilih ini atau enggak. Tapi kita benar-benar real sadar ada influence di luar sana yang sedang menarik atau mendorong kita itu ke arah kegelapan. Dan buat kita yang hidup di zaman modern, mungkin ya tawaran atau godaan setannya very subtle ya. Enggak supernatural lagi. Tapi kalau kita KKR atau kita pelayanan di dunia di ini ya, daerah-daerah yang sangat terpencil begitu, kita benar-benar bisa lihat tuh kuasa kegelapan tuh nyata gitu. Saudara kalau ke Bali, saudara bisa lihat tuh yang namanya itu ya tusuk-tusuk, lalu di Pontianak gitu waktu namanya itu saya lupa, itu yang gores-gores lidah, tusuk-tusuk pedang. Itu kan bukan David Copperfield ya, pisaunya itu pisau yang ada pernya masuk, lalu ada ini darah palsu begitu. Enggak, itu David Copperfield, itu David Blaine mungkin ya sulap-sulap barat begitu yang pakai trik mata. Kalau yang saudara lihat di di Bali, di Pontianak, di Singkawang itu real saudara, itu benar-benar kuasa kegelapan yang benar-benar real gitu. Nah, kita menghadapinya dengan cara yang agak berbeda. Dia tahu cara masuk ke kita orang kota bukan dengan supernatural, tapi dengan dengan inilah, dengan yang lebih subtle gitu, dengan tawaran yang you cannot refuse. This is the kingdom of the world. Sembahlah aku, maka this kingdom of the world belongs to you. Gak salah kan makan roti, ubahlah roti ini menjadi batu ini menjadi roti. Bisa itu ya. Itu tantangan-tantangan atau godaan yang lebih real kepada kita. Maka kita lihat di dalam semuanya ini, kita berharap apa di dalam bulan ini? Kita berharap kita semakin diperkaya ya, dengan kita melihat dengan dialog dengan gambaran-gambaran yang lain. Dan kita juga bersyukur sebagai penutup, kita bersyukur bahwa Kristus
Kristus, di dalam Kristus kita mendapatkan kemenangan. Jadi saudara jangan mau ditipu oleh si setan bahwa sudah, saya ini sudah terikat lama, saya ini sudah kecanduan, saya ini nggak bisa bebas. Enggak saudara, di dalam Kristus saudara punya kekuatan untuk melawan dosa. Dan itulah tujuan Kristus datang, membebaskan kita dari belenggu dosa ini, belenggu kuasa-kuasa yang mengikat kita. Apa sih yang mengikat saudara sekarang? Kuasa dosa apa yang mengikat saudara? Yang saudara pikir nggak bisa lepas nih. Saya nggak kuat nih, nggak berdaya nih. Kalau saudara di dalam the Christus Victor, kita berbagian di dalam kemenangannya. Dan dia membagikan kuasa kemenangannya itu bagi kita juga. Sehingga dia bukan hanya Kristus bukan hanya menang sendirian di situ, tapi dia ingin kita juga ikutan menang dari dosa-dosa kita juga gitu. Kita juga berjuang melawan dosa-dosa kita. Dan semoga ini memberikan kekuatan ketika kita melihat kepada salib gitu ya. Sang penghulu kita sudah menang, maka kita juga berbagian di dalam kemenangannya. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami serahkan ya Tuhan sesi hari ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur kami boleh melihat Kristus yang masuk merangsek ke dalam dunia ini dan membebaskan kami, dan Dia benar-benar berkuasa ya Tuhan di dalam karyanya untuk menghapuskan dan juga mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, sehingga kami sekarang yang dulunya adalah tawanan-tawanan dosa, tawanan si jahat, kami bisa mempunyai kekuatan untuk berkata tidak kepada dosa-dosa kami. Kami bisa punya kekuatan untuk hidup suci dan menyerahkan hidup kami untuk dipakai bagi pekerjaan di kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.